Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Rabu terakhir dari bulan Oktober. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, 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 oh. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Jemaat Tuhan, kita memang sadar kalau kita semua hidup karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan buat kita. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur Bapa, kesempatan pada malam hari ini kami dikumpulkan kembali, sehingga ya Bapa, kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Ya bersyukur tengah minggu ini kami boleh tetap dipelihara oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan sering menolong kami semua, bagaimana kami tetap mensyukuri untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan buat kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati seluruh rangkaian ibadah doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama KPPK 350, Pakai Hidupku Ini. Mari kita semua memberikan hidup kita, seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasih-Mu. Sewajawe tusinlu, tuku dicubanmu. Sewajang-jang itu, yung itu kesung jitu, yung itu kesung jitu. Pakai mulutku ini untuk memberitakan Injil. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hati ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah, pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Puji Tuhan, saudara, sebagai orang percaya kita seharusnya memiliki suatu pemahaman untuk membalas cinta kasih Tuhan yang besar, supaya hidup kita selalu dipakai oleh Tuhan dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Kita katakan, Tuhan pakai hidupku. Saudara, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman yang telah dicatat dalam Alkitab, supaya kami bisa mengerti prinsip-prinsip yang utama di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, berkatilah renungan kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya memberikan satu topik, yaitu pria dan wanita diciptakannya mereka. Saudara, ayat firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambar Allah, menurut citra Allah. Dan Rabu yang lalu kita sudah mendengarkan renungan dari ayat ini mengenai citra Allah. Dan saudara, sekaligus lewat ayat ini Tuhan mau memberitahukan bahwa manusia yang dicipta oleh Tuhan itu terdiri dari dua jenis kelamin atau dua jenis seksualitas, yaitu laki-laki dan perempuan, atau kita sebut pria dan wanita. Jadi saudara, dua jenis seksualitas ini adalah ciri khas dari masing-masing yang disebut manusia. Nah saudara, kedua-duanya ini menyandang predikat yang sama, yaitu baik laki-laki ataupun perempuan. Kedua-duanya masing-masing diciptakan menurut gambar Allah, menurut citra Allah. Sehingga di dalam diri laki-laki dan di dalam diri perempuan ada harkat, ada martabat, ada nilai, ada kualitas, yaitu gambar Allah yang ada di dalam dirinya. Kedua-duanya diperintahkan dengan hal yang sama untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi dengan segala makhluk yang ada di dalamnya, dan untuk bertanggung jawab mengelola bumi yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Dan kedua-duanya juga diberkati oleh Tuhan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang pria. Jadi saudara, kedua-duanya ini setara di hadapan Tuhan. Karena itu ketika diciptakan laki-laki yang dinamai Adam, lalu Tuhan melihat tidak baik seorang diri, maka diciptakanlah, diambil dari tulang rusuknya seorang perempuan yang akhirnya dinamai Hawa. Dan keduanya dipersatukan oleh Tuhan. Keduanya diberikan satu perintah yang sama. Keduanya setara di hadapan Tuhan, memikul tanggung jawab yang ada di dalamnya. Jadi saudara, secara seksualitas memang berbeda. Tubuhnya memang ada ciri-ciri yang berbeda. Yang satu berciri-ciri laki-laki, yang satu berciri-ciri perempuan. Dan kita tahu bahwa semua organ-organ tubuh yang dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan berfungsi sebagaimana mestinya di dalam diri mereka masing-masing. Jadi saudara, laki-laki adalah gambar Allah, perempuan juga adalah gambar Allah. Nah saudara, seketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berbuat dosa dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka oleh keberdosaan dan ketidaktaatan mereka, maka saudara, itu semua hanya mengubah relasi, mengubah perilaku,
mengubah banyak hal. Berubahnya bukan berubah yang baik, tapi berubahnya kepada berubah yang buruk. Berubahnya berubah kepada dosa. Berubahnya berubah kepada melawan Allah. Sehingga saudara, disitulah kemudian Tuhan menghukum baik laki-laki maupun perempuan karena melanggar perintah Tuhan. Yang laki-laki dikatakan dengan susah payah engkau akan mencari makananmu. Jadi saudara, artinya bahwa di dalam bekerja, walaupun bekerja itu adalah mandat ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia, tetapi akhirnya bekerja mendatangkan kesulitan-kesulitan di dalam diri manusia. Dan kepada perempuan, kepada Hawa, Tuhan memberikan hukuman bahwa dengan susah payah, dengan kesakitan kau akan melahirkan anak-anakmu. Dan bahkan sudah dikatakan engkau akan ditundukkan oleh laki-laki. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi laki-laki dan perempuan pada waktu Tuhan mula-mula menciptakan mereka, mereka dalam keadaan setara, mereka dalam keadaan sama, mereka dalam keadaan sederajat. Kedua-duanya mengemban tugas yang sama boleh dikatakan, dan kedua-duanya memiliki gambar Allah, citra Allah yang komplit, yang bisa saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi akibat dosa, akibat ketidaktaatan, maka kepada Adam sang laki-laki, sang pria itu dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Dan kemudian kepada wanita, saudara, bagaimana Tuhan katakan bahwa engkau akan ditundukkan oleh laki-laki, ditaklukkan oleh laki-laki, dan akan dengan susah payah melahirkan keturunanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat keberdosaan yang ada inilah kemudian saudara, jenis seksualitas manusia ini sebetulnya tidak mungkin diubah. Tetapi karena keberdosaan manusia, akhirnya saudara, pada zaman dahulu, yaitu secara khusus adanya Sodom dan Gomora, saudara, muncullah homoseksualitas, muncullah perilaku seksual yang menyimpang dari yang seharusnya. Walaupun juga sebelumnya di zaman keturunan Kain, saudara, Lameh secara khusus, mulai terjadi poligami, terjadi penyimpangan dari perkawinan, terjadinya penyimpangan dengan pernikahan lebih dari satu orang, sekalipun heteroseksual, tetapi akhirnya penyimpangan dari perkawinan itu sendiri. Jadi saudara, akibat dosa membuat hubungan antar manusia menjadi rusak. Bahkan hubungan laki-laki dan perempuan yang seharusnya yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan seorang laki-laki dan kesetiaan seorang wanita, akhirnya terberantakan. Seorang laki-laki oleh karena sudah keberdosaannya dan keinginannya yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, hanya bisa beristri lebih dari satu orang. Bahkan juga ada wanita, seorang istri, oleh karena juga keinginannya tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka dia bisa bersuami banyak. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan lebih dari itu terjadi penyimpangan perilaku seksual, yaitu homoseksual. Bahkan saudara sekarang lebih celaka lagi, begitu banyak. Bukan hanya untuk kaum gay dan kaum homo, tetapi juga saudara terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Saudara, tidak mungkin saya sebutkan, dan itu semua adalah sangat memalukan di hadapan Tuhan. Dan di dalam Taurat sebetulnya Tuhan sudah memberikan perintah kepada orang Israel, hati-hatilah
dengan perilaku seksualmu. Hati-hatilah orang-orang yang telah menyimpang dari kehidupan seksualnya. Bahkan termasuk saudara penyimpangan seksual dengan binatang atau dengan hewan adalah kekejian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sini kita melihat bahwa manusia sekarang ini saudara, lebih lagi di zaman modern ini, saudara, semakin menyedihkan. Homoseksual kemungkinan akan menjadi semakin besar. Akhir-akhir ini saudara ada pernyataan dari pemimpin agama yang harusnya bagaimana kaum homo pun diberikan tempat di dalam lingkungan masyarakat. Dan kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan yang berarak aneka ragam. Apakah ini menunjukkan kepada satu lembaga agama tertentu yang akan mengesahkan kembali homoseksual? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan gereja sekarang ini semakin sulit, semakin sulit. Yaitu sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepada ajaran Alkitab. Saudara, mengapa akhirnya perilaku itu bisa menyimpang? Apakah saudara seksualitas manusia itu diciptakan akhirnya menjadi 3, menjadi 4 dan sebagainya? Tidak. Selama yang saya ketahui saudara, yang namanya laki-laki dan perempuan, kromosomnya itu sudah jelas. Di dalam biologi saudara, kromosom dari laki-laki adalah X dan Y. Sedangkan dari perempuan adalah dua-duanya sama. Jadi saudara, yang membedakan jelas sekali kromosomnya. Dan tidak pernah ada kromosom yang akhirnya menjadi setengah-setengah. Tidak ada. Setengah X, setengah Y. Tidak ada. Nah saudara, kalau kita melihat dari segi ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal. Tetapi mengapa terjadi penyimpangan perilaku seksual? Oleh karena kesalahan manusia. Oleh karena kesalahan-kesalahan yang mungkin juga dari berbagai aspek. Kesalahan dari orang tua bagaimana mendidik anak. Kesalahan juga dari lingkungan bagaimana membuli anak-anak itu. Kesalahan-kesalahan yang lain. Dan yang lebih khusus lagi adalah keinginan yang melawan Tuhan. Yang tidak mengakui ciri khas seksualitas yang dimilikinya. Sebagai seorang perempuan adalah perempuan murni. Sebagai seorang laki-laki adalah seorang laki-laki yang murni. Dan kromosom itu tidak mungkin bisa disangkali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepada firman. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang berperilaku menyimpang ini pun bisa dipertobatkan. Bisa diperbaiki. Asalkan mereka bertobat, takut akan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah Paulus mengatakan di dalam surat Galatia, di dalam Yesus Kristus perempuan dan laki-laki itu dipulihkan kembali setelah dalam keadaan dosa, dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus. Sehingga saudara, di dalam Tuhan kita bersama-sama sekarang ini posisi itu dikembalikan kepada posisi semula, yaitu seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dan lewat Roh Kudus akan menolong dan memimpin. Sebagai seorang laki-laki dia akan menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang perempuan, Roh Kudus juga akan menolong, memimpin bagaimana dia berlaku sebagai seorang perempuan. Dan di dalam catatan perjanjian baru, seorang laki-laki yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa dipakai oleh Tuhan. Seorang wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kedua-duanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi alat bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah
kita bersama-sama mensyukuri di hadapan Tuhan. Saudara yang dilahirkan sebagai seorang laki-laki, bersyukurlah kepada Tuhan dan gunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi seluruh tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai seorang wanita, dilahirkan sebagai seorang wanita, mari kita bersama-sama menggunakan, memakainya di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita juga, sehingga kita pun tetap bisa dipimpin oleh Roh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk berbuah semakin banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah di dalam perjanjian baru akhirnya juga selain para laki-laki yang dipakai oleh Tuhan, juga ada wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, baik laki-laki ataupun wanita, dia setara di hadapan Tuhan. Dulu Tuhan menciptakan awalnya juga setara. Setelah berdosa terjadi kekacauan relasi, terjadi kekacauan fungsi, terjadi kekacauan itu semua. Di dalam Yesus Kristus dipulihkan kembali, sehingga seharusnya sebagai gereja kita semua bersama-sama menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, baik sebagai seorang pria maupun seorang wanita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Mari kita semua memberikan hidup kita, seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Sewajah weju singlu, tubuhku dijubanku. Sewajah cacang itu, yungin terkesung jitu, yungin terkesung jitu. Pakai mulutku ini untuk memberitakan Injil. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Ku ini. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah saya catat di dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak, cucu-cucu kita. Saudara, dalam keluarga, kalau Tuhan mempercayakan anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, ataupun saudara cucu-cucu dari kita semua, baik laki-laki ataupun perempuan, biarlah dididik dengan baik, dididik dengan benar, sehingga seorang anak laki-laki itu akan menjadi seorang laki-laki
yang dipakai Tuhan. Seorang anak perempuan juga dididik dengan baik dan dia akan menjadi seorang perempuan, seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk keluarga kami masing-masing. Bapa, dalam keluarga ketika Engkau mengaruniakan anak-anak bagi setiap kami, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Juga ya Bapa, di lingkungan jemaat kami yang sudah ada cucu-cucu, baik cucu perempuan ataupun cucu laki-laki. Biarlah ya Bapa, setiap kami sebagai orang percaya mendidik anak-anak cucu-cucu kami dengan baik. Sebagai seorang laki-laki dididik sebagai seorang laki-laki. Sebagai anak perempuan dididik sebagai anak perempuan. Sehingga ya Bapa, akhirnya anak-anak itu baik pria ataupun wanita akan menjalankan fungsinya dengan baik dan akan mengerti identitas dirinya dengan baik. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di masa-masa depan mereka. Bapa, mohon pimpinanmu, mohon pertolonganmu pada kami semua. Supaya kami bisa mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk guru-guru sekolah minggu kita. Saudara, walaupun memang sekarang masih diselenggarakan secara online, tapi kita tetap berdoa supaya guru-guru sekolah minggu juga bisa berperan, sedikitnya memberikan peran yang baik, seolah-olah sebagai wakil orang tua di gereja, buat anak-anak di sekolah minggu, sehingga anak-anak pun bisa dididik dengan baik lewat ajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu gereja kami. Bersyukur ya Bapa, walaupun memang sekarang ibadah dilaksanakan secara online, tapi biarlah tugas tanggung jawab guru-guru sekolah minggu setidaknya sebagai, walaupun singkat, tapi sebagai wakil orang tua di gereja, boleh mendidik anak-anak yang dititipkan kepada gereja dengan baik ya Bapa. Sekalipun hanya bertemu pada hari Minggu dan hanya 1-2 jam saja. Tapi setidaknya lewat firman Tuhan, anak-anak juga boleh ditanamkan benih-benih firman Tuhan dan kerohanian mereka bertumbuh dengan baik. Pimpinlah Bapa guru-guru kami, supaya guru-guru sekolah minggu bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh mengasihi setiap anak-anak yang dipercayakan. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk pemuda remaja gereja kita yang juga masih diadakan secara online lewat Zoom. Doakan untuk penginjil Lewi supaya bisa mendidik dan mengarahkan pemuda remaja dengan baik. Mereka sekalian sudah mulai beranjak dewasa supaya mereka bisa mengerti identitas diri mereka dan mereka bisa meraih cita-cita mereka dengan baik. Dan paling penting adalah dipakai oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk pemuda remaja gereja kami. Walaupun masih persekutuannya diselenggarakan secara online lewat Zoom meeting, Bapa sertailah, tolonglah ya Bapa supaya pemuda remaja gereja kami pun mereka sebagai generasi penerus bahkan sudah mulai menginjak dewasa, mereka boleh mengerti identitas mereka, mereka boleh meraih cita-cita mereka, mereka bisa ya Bapa menentukan masa depan mereka dengan pertolongan Tuhan. Sertailah rekan kami penginjil Lewi untuk bisa mengarahkan anak-anak remaja dan pemuda ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Engkau mendengar seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah gereja kita minggu ini, di mana akan diadakan juga perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mempersiapkan kita semua untuk dipersatukan di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Bapak, kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah gereja kami minggu ini 1 November. Sekaligus akan diadakan perjamuan kudus. Siapkan hati kami, siapkan diri kami semua ya Bapak. Pimpinlah juga hamba-Mu, layakkanlah untuk memimpin perjamuan kudus. Sehingga kami semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sudah dibaptiskan, sudah disidi, boleh bersama-sama dipersatukan oleh Tuhan di dalam meja perjamuan Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan saudara untuk HUT gereja kita yang ke-13 akan diadakan tanggal 15 November dan juga untuk Natal tanggal 25 Desember agar kiranya panitia bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami menyerahkan juga Bapak HUT gereja kami ke-13 yang akan diadakan 15 November. Sertai dan pimpin Bapak supaya HUT ini walaupun diadakan secara sederhana boleh bermakna dengan baik dan memberikan satu dorongan semangat buat jemaat semua dan pengurus untuk maju di hadapan Tuhan. Berdoa juga untuk Natal dalam persiapan baik Natal umum maupun Natal anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin. Mau berdoa panitia yang mempersiapkan semuanya. Sertai Bapak baik panitia umum maupun panitia sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Natal pada tahun ini sekalipun memang dalam suasana yang berbeda. Tetapi makna Natal itu tetap bisa dinikmati oleh setiap kami masing-masing. Dengar doa kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita doakan untuk masyarakat Barat, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia yang dulunya adalah daerah-daerah Kristen di mana mereka percaya akan Tuhan, tetapi sekarang berubah drastis. Mereka meninggalkan Tuhan sehingga masyarakat mereka juga telah menerima, mengakui bahkan mengesahkan homoseksualitas. Bahkan juga berkenaan juga dengan pernikahan gereja secara homo atau gay. Saudara, ini betul-betul sangat memalukan. Kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Jangan sampai Eropa Barat, Amerika Utara, Australia akhirnya menjadi seperti Sodom Gomora yang demikian sangat-sangat buruk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk peranan gereja, peranan orang Kristen yang masih sungguh-sungguh memegang Alkitab. Karena di negara-negara ini pun gereja banyak yang kehilangan wibawa, kehilangan kuasa. Mereka ketakutan. Kalau berani mengatakan homo itu adalah dosa, mereka bisa diperhadapkan ke pengadilan yang dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Kita doakan supaya gereja punya keberanian di dalam hal ini, walaupun juga dengan hikmat bijaksana. Mari kita berdoa bersama. Berdoa Bapak untuk masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, di mana daerah-daerah ini dulu adalah daerah yang percaya Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi ya Bapak, sekarang berubah total menjadi daerah negara-negara yang meninggalkan Tuhan. Bahkan aturan-aturan negara yang sudah mendukung homoseksual membuat gereja terancam jikalau mengatakan homoseksual adalah dosa. Dengan dianggap melanggar hak asasi manusia. Bapak, mari tolong gereja-gereja Tuhan yang masih mau setia kepada Tuhan, yang masih mau memegang firman Tuhan, biarlah mereka boleh diberi kuasa dan urapan ya Bapak. Tolong mereka punya keberanian, tapi juga punya hikmat bijaksana dalam berperan dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan prinsip firman Tuhan
dalam kehidupan masyarakat di sana. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir kita doakan untuk pandemi, kita doakan untuk vaksin, kita doakan untuk protokol kesehatan supaya virus ini di Indonesia khususnya semakin hari semakin melandai. Mari kita berdoa bersama. Kami terus berdoa Bapak untuk pandemi. Kami terus berdoa juga untuk usaha penemuan vaksin. Tuhan, mari Engkau bekerja. Kami mendengar bulan November vaksin sudah bisa disuntikan kepada garda terdepan di Indonesia ini. Bagi para medis, Polri dan TNI yang terdepan dalam menangani kasus pandemi virus. Tolonglah ya Bapak. Berdoa juga masyarakat Indonesia untuk taat protokol kesehatan sehingga bisa menjaga jarak masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk persekutuan doa kami ya Bapak yang sudah kami laksanakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.